Halo adik-adik semua, sekarang kita lanjutkan ya bagian yang esai. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 muatan listrik QA itu adalah 8 mikrokulom. Q2 adalah, berarti Q1 itu positif, Q2 itu juga positif 8 mikrokulom. Dan Q3 terletak segaris di atas gambar di atas. Agar gaya kulom yang bekerja pada muatan Q2 bernilai 0, tentukan besar muatan Q3. Berarti Q2-nya bernilai 0. Oh ya, berarti di sini ya. F2-nya sama dengan 0. Tentukan besar muatan Q3. Nilai Q3 itu berapa? Nah, syaratnya harus tolak menolak ya. Menolak. Nah, di situ diketahui R21, atau kita buat dulu arahnya. Berarti ini menolak ini ya, berarti ini F21. Nah, kalau supaya dia ini berlawanan arah, berarti artinya juga menolak F23. Nah, supaya dia menolak apa nih? Berarti positif. Berarti Q3 itu positif nanti ya. Nah, terus ada R21. R21 itu 5 cm. R23 itu R23 itu adalah 15 cm. Ya. Nah, yang ditanya tuh nilainya berapa lagi kan? Kan tahap apa? Lah, belibet. Arahnya udah tahu ya. Arahnya berarti nilai Q3 itu udah dapat dia tolak menolak positif. Nah, tapi nilainya berapa? Berarti F2 itu adalah F21 dikurang F23. Sama dengan 0. Berarti F21 sama dengan F23. Berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. K coret, Q2 coret, karena dia sama kan. Berarti tinggal Q1. Q1 itu adalah 8 mikrokulom. R21 itu adalah 5 kuadrat. Q3 yang mau kita cari, R3 adalah 15 kuadrat. Berarti 8 mikrokulom per 25 sama dengan Q3 per 225 ya. 225. Nah, ini dibagi 251, dibagi 25, 9. Berarti Q3 adalah 8 kali 9, yaitu 72 mikrokulom. Ya kan? 225 bagi 25, 9 nggak sih? Ya, 9, oke? Berarti dikali 8 itu adalah 72. Nah, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut nomor 2. Terdapat beberapa muatan yang terletak pada koordinat kartesius seperti gambar jika K sekian. Resultan gaya listrik muatan pada min 2 mikrokulom. Min 2 mikrokulom? Hah? Mana min 2? Ini ya, ini min. Ini positif kayaknya, nak. Ini positif. Berarti yang A dulu deh kita cari ya. Berarti ini terhadap, berarti resultan gaya pada, kita misalkan ini apa ya, A, ini B, ini C. Berarti FA yang ditanya. Berarti A terhadap B menarik. Berarti FAB. A terhadap C juga menarik, FAC. Nah, membentuk sudut 90 derajat. Berarti FA itu adalah akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Nah, kita cari di luar dulu ya. FAB itu adalah QA kali QB. K kali K, sorry. K QA QB per RAB kuadrat. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA itu nilainya adalah 2 mikro.
QA adalah 2 mikrokulom atau 2 kali 10 min 6. QB itu adalah 4 mikrokulom, 4 kali 10 min 6 kulom. QC itu adalah 3 mikrokulom, 3 kali 10 pangkat min 6 kulom. Sedangkan RAB itu adalah 3 cm, sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Berarti kalau kuadratnya itu, kalau kita kuadratkan, langsung aja ya. RAB kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 4. Kemudian RAC itu adalah 3 cm sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Berarti RAC kuadrat itu adalah 9 kali 10 min 4. Nah, berarti QA. QA-nya 2 kali 10 min 6. QB-nya 4 kali 10 min 6. RAB dikuadratkan 9 kali 10 min 4. Coret. Ini coret sisa min 2. Nah, tinggal di sini hasilnya adalah 2 kali 4, 8. Ini sama ini kali 10 pangkat min 1 ya. Kan ini min 6 sama min 2, min 8. Nah, oke, kita lanjutkan yang F apa lagi? FAC ya. FAC itu adalah KQA QC per RAC kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, QA 2 kali 10 min 6, QC 3 kali 10 min 6, per RAC berarti sama ya? Coret, min 2. 2 kali 6. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 10 min 1. Nah, masukkan sini. Berarti 8 kali 10 min 1 dikuadratkan, ditambah 6 kali 10 min 1 dikuadratkan. Berarti 64 kali 10 min 2 tambah 36 kali 10 min 2. Berarti akar dari 100 kali 10 min 2. Coret, jadinya akar 1. Akar 1 tuh 1 jadinya kan. 1 Newton. Itulah jawabannya. Oke, kita lanjut yang B. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan yang nomor B ya, bagian yang B. Nah, tentukan kuat medan listrik di titik O yang terletak di tengah-tengah antara muatan 4 mikrokulom dan 3 mikrokulom. Berarti di sini, di titik O ya. Nah, ini kan bentuknya persegi. Jadi, ini sisi miring ya. Berarti kan ini kita kasih nama A, B, C. Nah, berarti antara ini terhadap ini negatif ya. Ini negatif, positif, ini positif. Terhadap A dia menarik. Terhadap B dia menolak. Terhadap C juga dia menolak. Nah, kasih ininya ya, tanda. Ini EA, ini EB, ini EC. Nah, kalau misalnya kita untuk menentukan jaraknya, kan dia ini kan, ini 3. Otomatis kan diagonalnya tuh kan. Untuk mencari diagonalnya berarti akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 9 tambah 9 yaitu akar 18. Berarti ini adalah 2 kali 9 ya. Berarti 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 cm. Kemudian, karena dia harus ke meter, berarti dia separuhnya. Nah, berarti jadinya kita bagi 2 aja. 3/2. Atau ya 3/2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kan sama artinya 1,5 akar 2 kali 10 min 2. Atau sama dengan 15 akar 2 kali 10 min 3. Nah, ini R-nya kan. Terus ini nanti adalah RA itu sama dengan RB, sama dengan RC. Nah, kita cari aja kuadratnya ya. Kalau dikuadratkan berarti itu 225 kali 2 itu kan, kali 10 pangkat min 6. Nah, 225 kali 2 itu adalah 10, 45
450. Nah, berarti jadinya di sini 450 kali 10 min 6. Atau sama dengan 45 kali 10 min 5 meter kuadrat. Nah, jadi apa fungsinya kita nyari di luar itu supaya gampang gitu kan. Nggak berserak-serak dia kalau di dalam tuh kadang-kadang bingung kita kan terlalu banyak angka. Jadi kita cari di luar satu persatu. Udah dapat R kuadratnya kan. Nah, terus nanti di bagian situ ini sama artinya kayak gini. Nah, diagram Cartesius itu kita rotasikan gitu. Ini kita ambil sumbu X, ini kita ambil sumbu Y. Nah, sama kayak gini ya. Ini berarti X, ini Y. Nah, jadi yang harus kita cari itu karena dia kan tegak lurus gitu kan. Berarti harus kita cari dulu sigma EX. Sigma EX itu adalah EA doang nih, ya kan? EA. Nah, EA itu adalah QA per RA kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 2 mikrokulom, berarti ke kulom 2 kali 10 min 6 kulom. 2 kali 10 min 6 per R-nya kan sama semua tuh. 45 kali 10 pangkat min 5. Coret ini 5. Ini coret min 1. Berarti 2 per 5. 2 per 5 itu dapat hasilnya. Ini kan, ini udah, ini sama ini udah dicatatkan min 1. Berarti ini jadinya 8. Berarti 2 per 5 kali 10 pangkat 8. 2 per 5 itu sama dengan berapa? Dikali 0,4 ya? 0,4 kali 10 pangkat 8, iya kan? Sama-sama dikali 20, berarti 40 per 100 ya. 0,4, kemudian jadikan 4 kali 10 pangkat 7 Newton per kulom. Nah, dapat kita EX. Nah, EX ya. Sekarang kita cari apa lagi nih? Sigma F, sigma EY. Sigma EY itu adalah EB kurang EC. Berarti EB itu adalah KQB per RB kuadrat dikurang KQC per RC kuadrat. Nah, QB itu yang ini kan. 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 pangkat min 6, RB-nya 45 kali 10 pangkat min 5. Dikurang 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat min 6, per 45 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita coret. Bagi 9 ini 5, ini habis. Terus ini bagi ini min 1. Ini juga habis, ini min 1. Nah, otomatis itu dapat nanti adalah sigma EY itu adalah 4 per 5. 4 per 5 itu kan 0,8 kali 10 pangkat 8 dikurang 3 per 5. 3 per 5 itu 0,6 kali 10 pangkat 8. Nah, jadinya ini adalah 0,2 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kulom. Nah, kita sigma EY-nya kan. Nah, karena yang ditanya itu adalah watt medan listrik di titik O, ya, E di titik O itu berapa? Berarti E di titik O itu adalah akar dari sigma EX kuadrat ditambah sigma EY kuadrat. Berarti 4 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan ditambah 2 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Pangkat 7 ya. Berarti ini adalah 16 kali 10 pangkat 14 ditambah 4 kali 10 pangkat 14. Berarti jadinya akar 20 kali 10 pangkat 14. Nah, akar 20 itu kan 4 kali 5, berarti 2 akar 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kulom. Nah, kira gitulah ya. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ya soal yang ketiga. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. 3 muatan listrik terletak sejajar seperti gambar di atas dengan resultan gaya yang bekerja yaitu pada F1. Pada ini kita kasih nomor aja ya, ini 1,
Ini 1, ini 2, ini 3. Yaitu 20 Newton. Berarti pada F1 ini adalah 20 Newton. Jika muatan min 2Q digeser sejauh positif Q, menjauhi muatan positif Q sejauh R, berarti digeser sejauh R, tentukan resultan gaya yang bekerja pada muatan positif Q. Oh, berarti di sini ada yang sebelum. Berarti sebelum itu sebelum digeser ya. Berarti sebelum itu F1-nya sama dengan 20 Newton. Nah, kita jabarkan dulu ya. Berarti kan ini positif, ini negatif. Berarti 1 terhadap 3 itu menarik. Berarti F13. Kemudian 1 terhadap 2 itu menolak. Berarti F12. Nah, otomatis kita butuh R ya. Berarti R yang sebelum ya. R12-nya adalah R. R13-nya adalah R juga. Berarti kalau dikuadratkan itu R kuadrat, ini juga R kuadrat. Nah, berarti rumusannya itu F1 itu adalah F12 ditambah F13. Nah, F12 ini kan udah ada nilainya 20 ya. Berarti nggak usah kita jabarkan dulu. Berarti kan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ditambah K Q1 Q3 per R13 kuadrat. Berarti F1 sama dengan K, Q1-nya adalah Q, Q2-nya adalah 2Q, per R12-nya adalah R kuadrat. Ditambah K, Q1-nya adalah Q, Q3-nya adalah 2Q juga kan, per R kuadrat. Nah, ini otomatis kan, ini bisa ditambah ini 2, tambah 2, 4. Berarti 4K Q per R kuadrat. Nah, berarti dapat F1-nya ini. Dan nilainya adalah 20 ya, 20. Nah, kemudian kita cari yang setelah. Nah, yang setelah digeser, itu berarti bedanya ya sama aja. F1 sama dengan F12 ditambah F13. Bedanya hanya setelah digeser itu R12-nya tetap R ya. R12-nya tetap R. R13-nya adalah 2R. Berarti ini kalau dikuadratkan R kuadrat, ini 4R kuadrat. Berarti K, Q sama berarti kan yang beda tuh hanya R-nya aja. Berarti kita langsung aja buat ya di sini K, Q, 2Q per R12-nya adalah R kuadrat ditambah K, Q, 2Q per 4R kuadrat. Nah, ini boleh dicoret seperdua. Ya, berarti F1 sama dengan 2KQQ per R kuadrat ditambah, nah ini kan 1/2, 1/2 itu kan 0,5 KQQ per R kuadrat. Nah, kalau ditambahin berarti 2,5 KQQ per R kuadrat. Nah, ini yang sebelum, berarti ini yang setelah. Berarti yang sebelum itu kita lambangkan F1M ya, F1M. Kalau yang setelah F1H kita kasih lambang ya, F1H. Nah, kita bandingkan. Jadi yang ditanya itu nilai ini berapa kan? Berarti F1M, kita bandingkan. Ini aja. Jauh. F1M sebelum ya, per F1H sama dengan 4KQQ per R kuadrat banding 2,5 KQ per R kuadrat. Nah, bisa dicoret. Berarti yang sebelumnya kan udah ada 20, F1H. Sama dengan berarti 4 bagi 2,5. Nah, nanti ini dikalikan ya. Berarti 4 F1H sama dengan 2,5, ini 50. Berarti F1H sama dengan 50 bagi 4. Berarti 1, enggak 1, deh. Berarti 50 bagi 4. 1, 4, 10, 28, 2, 12,5.
12,5. Nah, berarti dapat setelah digeser itu F1H-nya adalah 12,5. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Kita lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut. 3 muatan listrik Q1, Q dan 2Q berada dalam satu garis lurus seperti gambar di atas. Jika Q itu adalah 5 mikrokulom, berarti ini 5 mikrokulom. D itu adalah 20 cm, tentukan besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q. Nah, ini berarti ini positif, ini positif, ini positif. Nah, kita buat arahnya ya. Ini terhadap ini itu adalah menolak. Berarti F, kita misalkan ini apa? 3 aja deh. F31. Ini terhadap ini juga menolak. F32. Berarti R31 itu kan D. Ya kan? 31 ya, 31 D. Terus R32 itu adalah 2D. Berarti kalau dikuadratkan itu adalah D kuadrat. Kalau ini dikuadratkan 4D kuadrat. D itu 20 cm ya. Nah, Q itu adalah 5 mikrokulom. Nah, ini berarti kita ganti aja ya ke 20. Atau nanti kita buat aja dalam 20 dulu. Berarti ini 20 cm. Ini jadinya 40 cm. Nah, kalau dijadikan ke meter, 2 kali 10 min 1 ya. 2 kali 10 min 1. Ini 4 kali 10 min 1. Dikuadratkan, berarti 4 kali 10 min 2. Ini dikuadratkan 16 kali 10 min 2. Nah, karena yang ditanya itu pada ini, berarti F3 sama dengan F31 dikurang F32. F31 itu adalah K Q3 Q1 per R31 kuadrat. Ditambah K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Berarti K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Q3 itu 5 mikrokulom, berarti 5 kali 10 min 6. 5 kali 10 min 6. Q1-nya adalah 20 kali 10 min 6. Per R31-nya adalah R31 kuadrat 4 kali 10 min 2. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Q3 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Q2 itu adalah 40 kali 10 pangkat min 6. Per 16 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita coret ini aja. Ini bagi ini dapat 5. Ini bagi ini dapat min 4. Ini bagi ini 4, ini bagi ini 10. Terus, apa lagi ya? Ini bagi ini min 4. Berarti, bagi 2, 2. Bagi 2, ini 5. Bagi 2, 2. Bagi 2, 2,5. Nah, sekarang kita kalikan. Ini 9 kali 5, 45. 45 kali 5. 45 kali 5. 5, 2, 20, 22 ya. Berarti 225 kali 10 pangkat, ini min 10, 9 berarti min 1. Ditambah 9 kali 5, 45. 45 dikali 2,5. Itu adalah 112,5 kali 10 pangkat sama ya, min 1. Nah, berarti F3 sama dengan, berarti 225 kurang 112,5. Itu adalah 112,5 kali 10 pangkat min 1 Newton. Atau sama dengan 11,25 Newton. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di nomor 5. Pada titik sudut AC segitiga sama kaki ABC terdapat muatan 5 mikrokulom di titik A dan C ya. Ini positif 5 mikrokulom. Yang C ini ada positif 10 mikrokulom. Seperti gambar di samping. Kedua muatan tersebut mengalami interaksi tolak-menolak dengan sebesar gaya F. Ya, berarti tolak-menolak. Berarti ke sini berarti. Ini F, CA.
Nah, jika muatan FCA itu adalah F. Jika muatan sebesar 5 mikrokulom di titik B, berarti 5 mikrokulom positif, tentukan gaya total yang dialami muatan yang berada pada titik C. Pada titik C, berarti C ini dipengaruhi oleh A kan udah tolak-menolak nih. Berarti terhadap si B juga tolak-menolak. Nah, sini. F, CB. Nah, sudut yang dibentuknya itu adalah sudut ini. 37. Ini kan 37. 37 kali 2. 14. 74 ya. Berarti 74. Nah, berarti tentukan gaya total yang dialami muatan C. Ya, berarti langsung aja ya, 74. Nah, berarti F di C yang ditanyakan. Nah, berarti F di C itu adalah akar dari F CA kuadrat ditambah F CB kuadrat ditambah 2 kali FCA kali FCB dikali cosnya adalah sudutnya 74. Nah, gitu. Ya kan? Nah, terus ya jadi di luar satu-satu dulu kan. Nah, kita selesaikan. F hapus lagi. Nah, FCA itu adalah K QC QA per RCA kuadrat. Nah, RCA itu udah ada dia kan? RCA yaitu 0,5 cm. Jadikan ke meter 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti kalau RCA dikuadratkan 25 kali 10 pangkat min 6. Nah, itu RCA ya. Kemudian kalau RCB itu adalah 0,5 kali 0,5 cm juga. Oh, sama berarti. Udah. Jadi kita buat aja sini sama dengan RCB. Nah, terus muatannya kan juga sama ya. Berarti artinya otomatis FCA itu, nah ini coba lihat. Ini kan sama nih. 10, ini 5, ini 5. Nah, otomatis FCA itu bakal sama nanti dengan FCB. Ya, berarti QC kali QA per RCA kuadrat nih. RCA sama juga dengan RCB kan. 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya adalah 10 kali 10 min 6. QA-nya adalah 5 kali 10 min 6. RCA-nya adalah 25 kali 10 min 6. Nah, coret nih. Ini bagi 5, 1, ini 5. Coret-coret nih 2. Nah, berarti dapat itu adalah 18 kali 10 pangkat, ini 9 sama min 6. Berarti 3 ya. Ya, berarti ini. Nah, atau boleh kita misalkan tapi nggak usah lah. Kerja ini. Nah, dapat kita F-nya masing-masing segini kan. Dan masukkan ke sini, kan dia sama semua. Berarti akar, kan? 18 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan, tambah 18 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan, ditambah 2 kali 18 kali 10 pangkat 3, 18 kali 10 pangkat 3, cos 74 itu adalah 0,3 ya, dibulatkan aja 0,3. Udah kita cari. Berarti ini akar 324 kali 10 pangkat 6 ditambah 324 kali 10 pangkat 6 ditambah itu adalah 194,4 kali 10 pangkat 6 juga ya, dan pangkat 3. Ya, nah tinggal kita jumlahkan. Kita lanjutin sini aja kali ya. Nah, berarti di situ FC sama dengan akar dari berarti 842,4 kali 10 pangkat 6. Nah, cari akarnya. Akar 842,4 itu adalah sekitar 29,02 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, oke? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar.